semuanya, selamat datang di acara webinar HR Thursday dari Astronot. Mungkin Mas Satrio boleh ditampilkan nih, Mas Chandra. Itu kesepian kalau hanya sendiri. Oke, sip. Welcome Satrio. Halo semua, salam kenal. Halo semuanya. Udah banyak Oke, nih yang thank you join. banget. Iya, siap, betul banget. Thank you banget semuanya yang udah bisa join buat acara webinar hari ini. Hari ini kita bakal ngebahas tentang apa nih Satrio? Mungkin boleh boleh di-share nih. Kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa? Predictive Ya, power of next gen structured interview structure ya. Berarti interview. ya kita nanti bakal ngebahasnya. Nah, Mm-mm. acara hari ini bakalan dipandu juga nanti oleh uh, Head of Talent Assessment dari Astronot yang tentunya experience-nya juga udah nggak ini ya nggak dipertanyakan lagi Bener gitu Bang. sebenarnya. Udah Mm. lumayan banyak banget dan Mbak Sharon ini our Head of Talent Assessment di Astronot ini beliau bertugas untuk membuat banyak sekali assessment tipe-tipe assessment dan sudah sering juga membantu klien-klien astronot untuk membuat structured interview seperti apa sih supaya bisa mendapatkan data yang paling efektif dan efisien untuk proses rekrutmennya. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari acara hari ini apa aja sih Sat yang bisa di-expect oleh para attendees nih? Banyak banget nih yang sebenarnya bisa di-expect. Mungkin dari beberapa attendees di sini, mungkin ada recruiter ya, yang mungkin sudah mengimplementasikan structured interview, tapi mungkin bertanya-tanya, apa nih next gen structured interview? Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang next gen structured interview, yang kalau boleh aku spill sedikit nih, adalah structured interview menggunakan tools-tools yang yang akan membuat prediction dalam hiring itu lebih lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Mungkin lebih jelasnya nanti Mbak Sharon akan share ke teman-teman semua tentang next gen structure interview. Nah, pokoknya di sini Ya, nanti banyak banget yang bisa kita pelajarin dan akan ada sesi Q&A setelah Mbak Sharon mempresentasikan materi-materi yang dia bawakan. ya, betul banget. Karena kemarin ternyata ya Satrio, setelah kita coba share-share juga ke beberapa klien, ternyata masih ada gitu beberapa klien yang atau beberapa calon klien kita lah ya, yang masih belum kenal dengan apa sih sebenarnya structured interview itu. Jadi nanti Mm-mm. di awal sesi Mbak Sharon bakalan sharing dulu nih ke teman-teman. Mbak Sharon sharing ya, luar biasa nih namanya rhyming. Mbak Sharon akan sharing dulu terkait apa sih structured interview itu, apa aja advantages-nya, disadvantages-nya, dan Mm-mm. kira-kira bagaimana sih memang seberpengaruh apa sih sebenarnya menggunakan structured interview ini dalam menghasilkan penyaringan talent yang baik untuk suatu perusahaan. Tuh, jadi nanti Mbak Sharon bakalan sharing beberapa slides lah ya, yang mungkin Mm-mm. nanti teman-teman bisa bisa coba catat-catat dulu nih poin-poin pentingnya apa, siapa tahu bisa langsung diimplementasikan ke dalam perusahaannya masing-masing. Bener banget. Dan next gen structured interview ini adalah kita menggunakan teknologi ya, di mana teknologinya ini yang Hmm. sebenarnya ngebantu dalam membangun structure interview yang lebih terstruktur lagi, dan pasti di sini kalian teman-teman juga akan nanti di-share sama Mbak Sharon teknologinya apa sih yang bisa kita gunakan gitu. Betul, betul. Mungkin without further ado, mungkin Satria boleh kita sambil kenalan dulu nih sama Mbak Sharon dan juga Mas Chandra. Iya, Jadi kalau Mas Chandra ini di Astronot ada berbagai fungsi ya Mas Chandra, sebagai option dan juga sebagai tim marketing communicationnya Astronot. Dan ini ada Mbak Sharon juga yang udah join terlebih dahulu. Beliau adalah Head of Talent Assessment di Astronot. Mungkin silahkan mungkin Mas Chandra dan Mbak Sharon untuk saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yap. Halo semuanya, thank you banget Mbak Nadila dan juga Mas Satrio. Salam kenal semuanya, saya kenalan dulu ya. Itu saya Sharon, Head of Talent Assessment dari Astronot. Mungkin tadi udah disampaikan juga sama Mbak Nadila dan Mas Satrio. Kalau di Astronot saya lebih banyak in charge untuk assessment konten
gitu ya. Jadi ngebantu juga untuk teman-teman yang ada di produk juga sih, untuk gimana sih memastikan experience dari recruiter dan juga asesornya ketika menggunakan platform Astronaut tuh oke banget gitu ya. Jadi enak lah, seamless gitu. Kurang lebih seperti itu, dan saya pengalaman sendiri kalau untuk di assessment sudah lebih dari 11 tahun di dunia assessment, di dunia psychometric gitu ya, terutama untuk support rekrutmen atau selection gitu. Thank you, salam kenal, semoga bisa enjoy. Nanti kalau ada pertanyaan langsung drop aja ya di chat ya. Over to Mas Chandra. Ini kebalik nih, saya sebagai moderator harusnya memperkenalkan Sharon, tapi dia maju duluan. Oke, terima kasih semuanya sudah datang, sudah hadir hari ini. Kita akan membahas topik yang eh, saya sendiri masih sedikit kurang familiar gitu. Jadi, which is the predictive power of next gen structured interviews. Kita sudah tahu apa itu structured interviews ya. Mungkin saya perlu dijelaskan sedikit, atau nanti Mas Sharon mau lebih menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa structured interviews itu adalah bagaimana kita membuat sebuah interview yang sudah kita persiapkan sebelumnya, yang akan menjadi sebuah standar. Nah, dari situ sih harapannya kita bisa memprediksi hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada kata next gen. Nah, ini yang nanti ke depannya akan dijelaskan oleh Sharon. Nah, supaya kita lebih lebih paham tentang topik yang akan dibicarakan hari ini, nanti sebentar lagi saya akan hand over ke Sharon. Cuman pertama-tama saya mewakili Asnot ingin mengucapkan thank you everybody for coming. Ini adalah HR Thursday, adalah acara yang kita lakukan hopefully sih dalam sebulan 2 kali, sebuah webinar yang kita lakukan dalam sebulan 2 kali, di mana kita bisa saling belajar mengenai HR topics dari juga HR leaders nantinya. Kita bulan ini, di awal bulan ini kita ada beberapa ya, Mas Almer dari Danone, terus ada dari Paragon, siapa saya lupa namanya. Itu kemarin Mbak Wibi ya. Itu sharing mengenai bagaimana bekerja sebagai recruiter di saat ini. Nanti hopefully bulan Maret besok kita juga akan ada tamu-tamu HR professionals lainnya yang bisa yang beri warna lah dalam HR Thursday yang kita lakukan tiap minggunya. Kita juga ada acara namanya HR networking yang kita lakukan juga 2 kali dalam sebulan. Itu lebih kepada bertemu dan networking antara HR, dan nanti kita akan share cara bergabungnya bagaimana. Oke. Supaya waktu tidak lama, saya akan berikan seat kepada Sharon untuk membicarakan mengenai apa itu next gen structured interviews dan predictive powers-nya. Oke, over to you, Sharon. Thank you, Mas Chandra. Yes, selamat siang teman-teman semuanya. Aku akan share screen ya. Hopefully bisa terlihat dengan jelas. Sudah terlihat ya, Mas Chandra ya? Aman ya? Oke, baik. Ini kayaknya judulnya kayak ngeri banget gitu. The Predictive Power of Next Gen Structured Interview. Tapi tenang aja teman-teman. Panggilnya teman-teman ya, anggap kita semua seumuran. Tapi tenang aja, ini nggak sejelimet itu atau tidak semenyeramkan itu. Intinya adalah di sini dari aku pengen sharing tentang structured interviews gitu ya, dengan menggunakan teknologi, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, tadi udah kenalan gitu ya. Nanti kalau misalkan yang mau kenal lebih dekat lagi bisa connect di LinkedIn gitu ya. Langsung aja diketik namaku Sharon Yolanda. Nanti pasti langsung ketemu deh LinkedIn-nya. Oke, nah kemudian sebelum kita bicara tentang structure interview, di sini aku pengen cerita sedikit tentang dari mana sih konsep interview itu akhirnya muncul gitu ya. Ceritanya atau sejarahnya bagaimana sih gitu. Ternyata interview sendiri ini muncul sebagai sebuah metodologi itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu loh. Udah panjang banget lah sejarah atau ceritanya. Dan sepanjang waktu itulah juga dilakukan berbagai macam research ya untuk membuktikan apakah memang si interview ini metode yang efektif atau tidak gitu. Nah, pada waktu itu di early 20th century mungkin sekitar 1900-an di awal gitu ya. Interview ini menjadi satu-satunya nih ya scientific selection instrument yang available ketika itu. Karena sebelumnya mungkin yang digunakan instrumen atau mungkin metodologi-metodologi yang kurang scientific atau mungkin kurang bisa dibuktikan ke
kesahihannya gitu ya. Kemudian nggak bisa dibuktikan apakah ini konsisten atau tidak hasilnya, apakah benar mengukur apa yang pengen kita ukur, atau misalkan bisa melihat apa yang pengen kita lihat atau kita assess gitu. Nah, makanya pada zaman itu di awal 1900-an, interview ini menjadi metode yang paling common atau yang paling umum untuk digunakan gitu untuk kepentingan seleksi gitu. Dan mulai di tahun sekitar 1915 di sini ya, itu mulai banyak research-research yang bermunculan untuk membuktikan apakah memang interview sebagai sebuah metodologi ini efektif atau enggak gitu ya. Benar nggak sih bisa dipakai gitu. Nah, early research ini muncul karena memang muncul beberapa problem gitu. Jadi muncullah pro dan kontra atas penggunaan interview sebagai sebuah metodologi dalam seleksi gitu. Yang dipertanyakan atau yang dipermasalahkan waktu itu apa sih? Yang dipermasalahkan itu kayak bener nggak ya interview ini atau si wawancara ini nih bisa mengidentifikasi kandidat yang akan sukses di tempat kerja. Itu yang jadi pertanyaannya. Karena itu kan jadi yang paling kritikal ya. Maksudnya, oke, kita bisa seleksi, oke, kita seleksinya cepat gitu. Tapi sebenarnya yang kita seleksi bener nggak? Atau kasarnya itu bisa kerja nggak sih? Gitu kan kita pasti pengen kalau menyeleksi kandidat gitu ya untuk jadi mungkin karyawan kita atau tim kita pengennya orangnya pasti bisa kerja dong, bisa perform gitu. Nah, itu yang dicari tuh atau yang di research ketika itu yang berusaha untuk dibuktikan. Itu dan pada itu di early research ini memang ditemukan bahwa si interview ini sebagai sebuah metodologi itu bisa mengukur hal-hal yang mungkin tampak di luar ya, kayak misalkan appearance, kemudian manner ya, sikapnya gitu ya, ini orangnya sopan atau enggak misalkan, atau asal-asalan banget gitu, misalkan pembawaan dirinya gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal skills atau yang berkaitan dengan communications, karena kan ketika interview ada komunikasi dua arah ya gitu. Dan juga bisa mengecek seperti minat atau hobi gitu dari si kandidat. Itu yang dibuktikan bahwa si interview ini udah bisa loh mengukur hal-hal tadi. Gitu. Tapi hal-hal lainnya mungkin yang tidak berkaitan dengan appearance atau sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dua arah seperti itu tuh nampaknya belum bisa waktu itu untuk dibuktikan si interview ini bisa mengukur itu. Kayak contohnya dependability, kemudian honesty, persistence, loyalty gitu. Jadi aspek-aspek lain yang juga penting dalam dunia kerja, tapi at that time ternyata belum bisa dibuktikan, bisa diukur oleh metode interview gitu. Sehingga akhirnya research-nya juga berjalan terus ya untuk mencari the perfect structure gitu dari interview. Sebenarnya interview yang paling bagus tuh bentuknya kayak gimana sih gitu ya. Nah, sehingga yang mereka coba cari adalah bagaimana kita bisa solving problem-problemnya tadi ya, bisa nggak prediksi ini bisa istilahnya mengukur kinerja atau membuktikan bahwa orang yang di interview ini benar-benar nantinya bisa kerja. Itu yang sebenarnya pengen di-solve gitu. Makanya mulailah di riset tentang daya prediktif terhadap si kinerja-kinerja ini gitu. Dan juga di dalam tahapan ini udah sekitar 1930, 1940 gitu ya. Itu juga mulai digunakan pendekatan yang lebih terstruktur ketika melakukan wawancara. Nah, ini yang tadi nih. Jadi sebenarnya yang memulai adanya structured interview itu adalah dari Bingham dan juga Moore. Itu di tahun 1931 ini dimulainya ya. Itu kemudian mulai semakin banyak research di tahun 1940 gitu ya, di mana mulai ada interview tapi ada guidance-nya gitu, meskipun belum yang terlalu komprehensif gitu. Dan kemudian di tahun 1940 itu juga udah mulai kelihatan bahwa kalau interview pakai pertanyaan yang terstandar ditambah beberapa informasi lain, kayak contohnya ada work history, ada family history, ada social history, personal history, itu ternyata bisa lebih efektif loh gitu. Dan juga di tahun 1940-an itu mulai juga muncul-muncul bagaimana ya cara men-scoring gitu ya, atau menilai hasil interview yang lebih kuantitatif gitu, atau istilahnya bisa diukur atau mungkin bisa diterjemahkan dalam angka gitu ya. Nah, itu mulai di sana. Tetapi memang akhirnya guidance untuk structuring dan conducting interview itu baru secara mungkin komprehensifnya gitu ya, itu muncul atas hasil pekerjaannya Mendel di tahun 64 gitu. Dan inilah yang menjadi dasar structured interview gitu. Jadi kita akan lihat
interview itu ternyata ada dua tipe ya. Kalau boleh dibilang di awal-awal research itu lebih kepada unstructured interview gitu ya. Di akhir-akhir gitu ya di worknya Mendel di tahun 64 itu melahirkan yang namanya structured interview. Nah, unstructured interview dengan structured interview ini bedanya apa sih gitu ya. Ini benar-benar beda sih, beda banget lah boleh dibilang. Kalau unstructured interview gitu ya, itu tidak menggunakan predetermined questions. Ya, jadi ketika akan melakukan wawancara, itu si pewawancaranya nggak punya kayak panduan pertanyaan yang baku. Gitu. Jadi misalkan ketika wawancara mau mengukur kegigihan gitu dari si kandidatnya ya atau si aplikannya. Aku sebagai pewawancara mungkin akan bertanyanya, kamu kalau misalkan kerja menghadapi kegagalan gitu, apa yang kamu lakukan? Mungkin aku nanya kayak gitu. Tapi mungkin kalau Mas Chandra yang jadi pewawancaranya, dia akan menggunakan pertanyaan lain. Misalkan, kamu pernah nggak suatu ketika kamu menghadapi permasalahan menurut kamu sulit banget dan kamu hampir gagal gitu. Kamu coba cerita deh waktu itu gimana sih kejadiannya gitu. Dua pertanyaan berbeda, meskipun tujuannya sama, itu bisa melahirkan istilahnya jawaban yang berbeda juga dan akhirnya bisa jadi nggak mengukur apa yang pengen diukur gitu, bisa jadi ya, gitu ya. Termasuk juga dua pertanyaan yang berbeda itu akhirnya boleh kita bilang jadi nggak terstandarisasi, gitu. Nah, kalau yang structured ini memiliki predetermined questions gitu. Artinya sudah ada set atau list questions gitu ya yang mau ditanyakan kepada si kandidat gitu ya untuk mengukur misalkan tadi persistence ya gitu sebagai parameter atau kriteria seleksi gitu. Nah, kalau dengan structure ini si list of questions-nya itu harus digunakan oleh seluruh yang akan menginterview gitu. Jadi nanti kalau misalkan aku yang jadi pewawancara aku nanyanya sama tuh si ABC misalkan. Mas Chandra yang jadi pewawancara, Mas Chandra juga harus nanyanya sama, ABC juga gitu. Jadi nggak boleh beda. Nah inilah yang disebut sebagai structure atau standardized gitu. Lah terus pro kontranya apa ya? Gitu. Apakah structure itu nggak perlu dipakai atau nggak bermanfaat sama sekali? Nggak juga sih gitu. Kita akan lihat pro dan kontranya ya. Unstructured sendiri gitu ya, memang keuntungannya adalah less preparation time karena nggak perlu create series of questions gitu ya atau predetermined questions gitu ya. Ya udah kira-kira mau nanya kegigihan langsung aja nanya on the go gitu istilahnya. Dan juga untuk yang unstructured ini lebih adaptif kepada topik-topik yang mungkin berubah gitu. Misalkan lagi ngomongin A gitu ya, karena di unstructured kita nggak punya list of questions atau series of questions yang harus kita tanyain, kita bisa aja ngikut ke si aplikan atau si yang diwawancaranya ngomong apa gitu. Kita bisa ngikut aja topiknya gitu, adaptif gitu. Nah, makanya unstructured itu boleh dibilang tidak terlalu pas atau saya tidak cocok jika digunakan dalam konteks seleksi. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan seleksi, terutama seleksi karyawan gitu ya, kita kan pengennya memastikan prosesnya tuh terstandarisasi supaya hasilnya juga nggak bias. Gitu. Jangan sampai karena Mas Chandra nanyanya A, jadi kandidatnya diuntungkan. Karena aku nanyanya B, kandidatku misalkan dirugikan gitu. Kan nggak mau terjadi seperti itu gitu. Tapi yang structured itu masih bisa digunakan untuk biasanya research eksploratif gitu. Jadi kalau misalkan mau mengeksplor sebuah topik yang memang tidak ada batasannya gitu ya, misalkan penelitian sosial seperti itu tuh biasanya bisa menggunakan unstructured. Tapi balik lagi untuk selection sih kayaknya enggak karena ada kontranya nih, ini yang bahaya nih ya. Yang pertama adalah bias. Tadi ya Mas Chandra nanya A ternyata menguntungkan untuk si kandidat gitu. Aku nanyanya B ternyata jadi merugikan untuk si kandidat gitu. Terus mungkin karena Mas Chandra penasaranan misalkan, kemudian jadinya pertanyaannya berbelok misalkan ya dari yang tadi yang mau nanya kegigihan gitu ya, kok ini menarik ya ceritanya terus dieksplor, eksplor, eksplor terus akhirnya muncullah mungkin kemampuan-kemampuan yang lain di luar kegigihan gitu. Oh ternyata kelihatan orangnya tuh interpersonalnya bagus gitu. Oh ternyata kelihatan, oh orangnya cukup fleksibel ya gitu. Akhirnya itu kan bisa jadi bias. Jadi data yang didapat atau istilahnya hasil wawancara yang didapat sama Mas Chandra sama aku yang dapat itu bisa jadi beda, nggak bisa di-compare. Itu bisa jadi bias gitu. Kemudian bisa jadi juga nggak terlalu bagus dari sisi candidate experience ya. Kenapa? Zaman sekarang yang namanya kandidat itu tuh saling ngomong sih. Jadi boleh bilang transparan. Itu ya, misalkan aku sebagai kandidat, Mas Chandra sebagai kandidat gitu ya, kami berteman baik gitu ya. Terus diwawancara, terus pertanyaannya beda gitu kan. Aku sama Mas Chandra bisa compare loh gitu. Chandra, kamu tadi di wawancara sama itu kamu ditanya apa? Oh ABC gitu ya. Kok aku ditanyanya cuma AB ya gitu. Aku kok nggak ditanya C gitu.
ternyata suatu ketika hasilnya Mas Chandra lulus, aku nggak lulus, wah itu bisa jadi problem sih. Itu aku bisa bilang bahwa aku tuh nggak lulus karena aku nggak ditanyain pertanyaan C. Bahaya banget kan. Itu bisa jadi bahkan pandangan si kandidat ya terhadap perusahaan kita atau organisasi kita tuh bisa jadi negatif bahkan gitu. Dan juga bisa jadi kita miss sesuatu karena nggak di list. Bisa jadi yang harusnya kita tanyain malah nggak jadi ditanyain gitu. Akhirnya nanti pengambilan keputusannya jadi nggak terlalu akurat ya karena ada informasi yang kurang. Untuk yang structure sendiri, itu ini totally different. Yang pertama adalah kelebihannya bisa prevent bias, gitu. Karena pertanyaan yang diajukan sama, kita bisa yakin bahwa data yang kita peroleh itu sama atau setara atau bisa di-compare, gitu ya. Sehingga ini akan mempercepat juga pengambilan keputusan. Gitu, datanya lengkap, tinggal mutusin, gitu kandidatnya oke nggak oke. Kemudian juga avoid missing something gitu ya. Mungkin nggak akan ada yang ketinggalan pertanyaannya gitu karena semuanya udah dicatat, semuanya udah ada di guidance-nya dan itu yang harus kita tanyakan gitu. Bahkan untuk yang structured yang lebih bagus lagi itu sudah ada kayak kriteria penilaiannya dalam bentuk kuantitatif. Dia di rating 1 jika menampilkan perilakunya apa. Dia di rating 2 kalau menampilkan perilakunya apa dan seterusnya. Itu. Kemudian yang jadi kelemahannya apa? Ya pasti butuh waktu ya untuk prepare gitu ya. Harus create dulu listnya gitu ya. Kemudian juga perlu diceritakan atau diajarkan atau di brief ya kepada semua interviewer supaya semua interviewer itu punya pemahaman yang sama atas pertanyaan itu. Kenapa pertanyaan itu penting untuk diajukan? Pertanyaan itu untuk menggali kemampuan keterampilan apa? Nah, itu juga harus clear antar seluruh pewawancara gitu. Kemudian yang mungkin jadi kelemahannya seperti less fleksibel ya, nampaknya jadi tidak fleksibel gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau kandidatnya cerita di luar daripada konteks yang kita butuhkan atau di luar daripada list of questions kita, mungkin si interviewer jadi punya istilahnya authority gitu ya dan juga ya hak gitu ya untuk mengembalikan lagi ke jalannya gitu supaya nggak bahas hal-hal yang nggak relevan gitu ya meskipun sebenarnya itu ada positifnya juga sih jadi efisien ya gitu nggak ngalor ngidul lah boleh dibilang wawancaranya. Oke, jadi itu bedanya unstructured dan structured dan mereka benar-benar sangat berbeda. Nah, kemudian research itu dari tahun 1990-an itu gitu ya sampai dengan ini research terbaru di tahun 2022, research terbaru di 2022 ini lebih kepada kayak dianalisis lah istilahnya diimprove lah analisisnya dari apa yang udah dilakukan dulu di tahun 90-an akhir atau di awal 2000 itu. Dan di situ ditemukan bahwa structured interview gitu ya merupakan prediktor terkuat dari job performance. Gitu. Jadi ini adalah metodologi yang paling bagus secara saintifik sudah dibuktikan gitu ya bahwa memang ini adalah metodologi yang terbaik untuk memprediksi kinerja. Itu. Nah, selain structured interview di bawahnya itu ada job knowledge test dan juga work sample test. Jadi kalau job knowledge test ini adalah tes untuk mengetahui apakah kandidat itu punya nggak sih knowledge atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk dia melakukan job itu. Dia lebih ke technical knowledge gitu. Kalau work sample test ini diminta kandidatnya gitu ya diminta untuk melakukan kayak snapshot gitu ya dari pekerjaan yang mungkin nanti dia akan hadapi di tempat kerja benerannya gitu seperti simulasi. Gitu nih, jadi sebegitu powernya ya, makanya kenapa yang di-highlight untuk webinar hari ini itu depannya adalah the predictive power. Dan this is the real gitu, power gitu, bahwa bisa predict job performance. Siapa sih yang nggak senang ketika kita seleksi, kita bisa tahu bahwa hal ini bisa memprediksi kinerja dia loh di tempat kerja. Gitu, siapa sih yang nggak happy gitu, ini para rekruter pasti happy banget. Nah, tadi si structured interview itu sebagai proven ya, predictive power-nya proven gitu. Emang seberapa proven sih? Nah, ini kalau yang nggak doyan statistik ngeliatnya apa nih 042 gitu ya, jangan khawatir. Akan dijelaskan. Jadi, validity estimate gitu. Jadi, kemampuan si structured interview untuk memprediksi kinerja atau job performance itu nilainya adalah 0,42 dari 1. Kalau misalkan dulu ingat-ingat belajar statistik gitu ya. Kalau koefisien korelasi itu kan nilai terendahnya 0, nilai tertingginya 1. Nah, ini ada di 0,42. Atau secara praktis ini boleh dibilang cukup kuat korelasinya. Gitu. Jadi dengan 0,42 ini boleh dibilang sekitar 17%. Ya, structured interview bisa memprediksi sekitar 17% dari si job performance.
Dan itu kalau di dalam dunia statistik itu kuat. Kalau 0,42 untuk structured interview, unstructured interview berapa nilainya ya dari skala 0 sampai 1 nih untuk koefisien korelasinya? Ternyata unstructured interview, pada deg-degan gak nih dengarnya? Jauh banget loh bedanya. Itu cuma 0,19. Jadi itu boleh dibilang very low, very weak lah istilahnya. Itu sebegitu berbedanya ya sama-sama interview, tapi structured, unstructured sebegitu beda dampaknya untuk bisa memprediksi job performance. Lah, terus kenapa gitu ya? Kok menggunakan structured interview jadi critical banget sih untuk hiring ya? Nah, ini aku nge-quote satu, ini menarik banget kalimat dari Horst Schulze gitu ya. Bener ya bacanya, semoga benar ya. Ini co-founder dari Ritz-Carlton Company. Siapa yang nggak tahu Ritz-Carlton? Ini hotel ya, di industri perhotelan. Dia bilang, hiring choices can make or break the greatest strategies. Ya. Jadi, organisasi atau perusahaan gitu ya, punya strategi yang sebagus apapun, sekeren apapun, tapi kalau kita meng-hire orang yang tidak pas gitu ya untuk job atau role-nya, nggak ada gunanya gitu. Itu bisa break the strategies gitu, nggak akan bisa jalan gitu ya. Dan mungkin udah banyak research juga yang membahas dan artikel-artikel di luar sana juga yang membahas bahwa kesalahan dalam hiring itu mahal banget. Mahalnya kenapa? Itu satu, misalkan kita misalkan probation lah 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Paling umum 3 bulan probation. Dalam 3 bulan itu ternyata dia nggak lolos probation gitu. Ternyata dia nggak bisa perform gitu. Boleh dibilang kita salah hire gitu. Bayangkan gaji yang udah terbuang selama 3 bulan. Bayangkan main days dari para mentor gitu ya. Mungkin atasan yang sudah meluangkan waktu untuk ngajarin anak ini. Bayangkan productivity yang tidak tercapai itu cost-nya berapa gitu. Bayangkan lagi ternyata harus merekrut ulang gitu ya. Keluar lagi tuh cost per hire-nya gitu kan. Harus merekrut satu orang berapa cost per hire-nya? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang bahkan sampai 5-6 juta gitu kan. Itu keluar lagi. Apalagi kalau sampai pro hire itu cost per hire bisa puluhan juta. Ya, wow, ratusan juta mungkin. Nah, itu keluar lagi ongkos gitu. Sehingga itu benar-benar costly dan juga dangerous untuk keberlangsungan organisasi. So that's why structured interview is very critical to be used untuk konteks seleksi atau hiring. So, dari tadi ngomongin structured interview penting, structured interview penting. Emang gimana sih bikinnya? Semua orang bakal bisa kok gitu ya untuk nge-create structured interviewing gitu. Hanya perlu dipelajari aja gitu. Yang pertama yang paling kritikal tahapannya adalah harus set objektifnya dulu. Yang dimaksud set objektifnya apa sih Mbak Sharon gitu ya. Set objektif adalah kita mesti tahu dulu gitu ya. Apa yang mau diukur, apa yang mau di-assess, apa yang mau dilihat dari si kandidat itu. Dan apa yang mau dilihat ini bisa kompetensi, bisa skill, bisa knowledge, anything. Apapun yang mau dilihat itu, si recruiter atau si assessor harus memastikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang relate dengan pekerjaannya dan juga sesuatu hal yang kalau dimiliki itu bisa membuat orangnya perform di pekerjaan. Ini adalah tahap yang sangat kritikal di tahap pertama. Karena kalau kita even salah set parameter, istilahnya salah set success kriterianya, ya kita mau doing structured interview pun akan dalam tanda kutip percuma gitu. Karena kita mengukur hal-hal yang nggak penting jangan-jangan. Ya, jadi please set objektifnya dulu. Kenapa itu harus diukur? Kenapa itu penting? Relevansinya apa dengan job performance-nya? Klarifikasi ke user gitu ya. User nih hiring manager ya. Bener nggak kalau ini yang kritikal dibutuhkan di pekerjaan itu? Yang kedua, kalau udah tahu apa yang mau diukur, maka kita baru bisa create questions-nya. Pertanyaannya apa sih yang mau diajukan untuk mengukur misalkan kompetensi, misalkan communication skill, misalkan communication misalkan. Apa yang harus ditanyakan gitu ya. Nah, kemudian biasanya pertanyaan itu terbagi ada dua ya. Ada yang dibilangnya core questions, ada yang dibilang probing questions. Probing ini untuk mendalami ya, gitu. Ada baiknya itu dibuat dua-duanya, baik yang core questions atau main questionsnya maupun yang probing atau pertanyaan lanjutan. Baiknya itu dibuat semuanya predetermined supaya
lebih terstandarisasi lagi. Jadi si interviewer pun siap dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu supaya jangan cuma fokus ke main questions ya aja gitu. Nanti ternyata kurang dalam gitu ya, akhirnya nggak dapet apa yang mau diukur gitu. Nah, di determine tadi set of questions-nya. Setelah itu recruiters atau interviewers ataupun asesor yang akan melakukan wawancara ini perlu di brief, dipastikan bahwa mereka tahu objektifnya apa, mereka tahu setiap objektif atau setiap success kriteria ini di pertanyaannya apa aja, mana yang core, mana yang probing questions, kayak gitu. Kemudian juga rekruternya tahu, pasti harus tahu ya ini ngerekrut untuk posisi apa dan segala macam. Itu udah wajib tahu lah gitu ya. Itu penting banget. Jadi tujuannya di sini adalah memastikan setiap orang yang akan melakukan wawancara itu punya satu set frame yang sama gitu, kayak istilahnya on the same page gitu. Jangan sampai nanti kita bicara apa namanya communication, yang satu mikirnya communicationnya A, yang satu mikir communicationnya yang B gitu, jangan sampai ya. Kemudian baru di-execute, di-execute-nya berarti dilakukan benar-benar wawancara dan juga kemudian dievaluasi. Ya benar nggak pertanyaannya bisa ngukur apa yang kita mau tadi ya, benar nggak pertanyaan seperti ini benar bisa ngukur communication, let's say. Dan kemudian evaluasi juga bisa dilakukan, benar nggak dari hasil interview ini bisa memprediksi mana-mana orang yang akhirnya akan sukses di tempat kerja. Itu juga bisa banget dievaluasi. Jadi daya prediksinya juga bisa dievaluasi di interview. Kemudian, tadi kita udah belajar structured interview. Wah, kayaknya ini wow banget nih metodologinya, sophisticated, lot of work to do gitu ya, lot of time juga kayaknya untuk delivering kepada si candidates ya. Gitu. Nah, makanya untuk membuat decision making terhadap selection ini menjadi lebih pede nih kitanya dan juga lebih cepat. Nah, di sini ada yang namanya next gen structured interview. Waduh, apalagi tuh next gen ya. Nih, aku akan ceritain bedanya yang tradisional dengan yang next gen. Apa sih? Nah, yang pertama, kalau untuk traditional interview, ya ini akan dilakukannya secara sinkronus. Sinkronus itu seperti apa? Jadi ada komunikasi secara langsung antar kedua belah pihak. Jadi kayak kita nge-zoom gini, ini kita hitungannya tetap sinkronus ya. Itu karena bisa langsung komunikasi dua arah gitu. Dan juga selain lewat Zoom atau mungkin pakai Teams atau mungkin pakai yang lain-lain gitu ya, itu sinkronis itu termasuk juga untuk yang pertemuan secara langsung atau secara offline. Itu yang disebut sinkronis. Nah, untuk yang kita sebut sebagai next gen, ini interviewnya bisa di-deliver secara asinkronus. Jadi tidak ada komunikasi dua arah secara langsung gitu. Jadi gimana caranya? Ya bisa di-record gitu, pre-recorded lah gitu. Nah, karena yang satu sinkronus, satu asinkronus, ini berpengaruh terhadap yang poin nomor kedua. Karena sinkronus, perlu ketemu orang secara langsung, tatap muka, baik virtual maupun tidak virtual, maka perlu dischedulekan kan, ya kan? Kita janjian ya interview nanti tanggal 28 Februari jam 1 siang sampai jam 2 siang, gitu. Itu perlu di-schedule. Dan tanyalah para rekruter, saya yakin, scheduling interview itu painful. Ya, painful untuk rekruternya, painful untuk kandidat, painful untuk hiring manager. Hiring manager ini user. Ya, itu painful. Kenapa painful? Ya bagaimana menyatukan berbagai stakeholder di dalam satu waktu yang sama yang saya yakin semua pasti punya kesibukannya. Ya, mungkin kalau rekruter akan ngebela-belain gitu ya untuk bisa sesegera mungkin atau secepat mungkin menginterview si kandidat gitu ya. Tapi kandidat bisa jadi juga punya banyak pilihan gitu ya, nggak hanya company bapak ibu aja atau mas mbak aja dia akan diinterview, dia akan diinterview oleh company-company yang lainnya juga. Gitu. Apalagi hiring manager gitu ya dengan segala target gitu ya. Apalagi hiring manager ini ternyata orang yang bisnis atau istilahnya KPI-nya langsung direct impact to company goals atau misalkan seperti sales gitu. Nah, itu makin makin seru lagi sih gitu sibuknya. Nah, makanya si next gen ini untuk menjawab permasalahan tadi, maka nggak perlu di schedulein, bisa on demand. On demand ini artinya kapanpun, dimanapun, itu interviewnya bisa dilakukan. Nggak perlu cari waktu satu titik bisa ketemu semua orang. Ya, karena interviewnya bisa di pre-recorded. Gitu. Jadi dikirimkan set of questions yang structured, ada main questionsnya, bisa ada probing questionsnya,
Semua kandidat akan dapat pertanyaan yang sama tanpa terkecuali dan bahkan tidak perlu dilatih rekruternya ya untuk bertanya ya. Rekruternya cuma perlu dijelasin sukses kriterianya aja nanti untuk dievaluasi. Dan si kandidat ini karena dia pre-record jadi dapat questionsnya dia bisa nge-record dirinya sendiri menjawab si questions itu gitu. Nanti kita akan lihat ya tampilannya kurang lebih gimana. Nah, karena pre-recorded si kandidat mau ngerjain ya dia habis bangun tidur boleh, mau dia pas jam makan siang boleh, mau pas malam dia sebelum tidur mungkin dia night owl dia paling prima gitu di malam hari ya boleh ya silakan. Nah, yang akan mereview recruiter, asesor, hiring manager mau nge-reviewnya kapan aja juga silakan. Karena recordingnya ada di situ. Mau dilihatnya kapan aja bebas gitu ya. Jadi on demand. Kapanpun dibutuhkan, 24/7 itu bisa di-deliver structured interview-nya. Kemudian, kalau untuk yang tradisional, karena sinkronus dan schedule, butuh orang standby ketemu langsung. Biasanya ini baru dilakukan di tahap-tahap yang belakang, tengah ke belakang. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang next gen, karena asinkronus dan on demand, ini bisa dilakukan untuk assessment top funnel candidates. Top funnel ini maksudnya apa? Jadi kandidat ketika kita sourcing, kita kan punya pool of candidate. Nah, itulah top funnel kita. Jadi corong yang paling atas kan rekrutmen channel funnelingnya gini ya gitu. Ini itu yang paling atas gitu. Yang masih banyak banget orangnya bisa kita structure interview bayangkan. Kalau tradisional approach pasti nggak bisa gitu ya. Rekruternya bisa sakit tuh ya suruh interview ribuan kandidat gitu. Tapi dengan teknologi, dengan next gen structure interview itu bisa dilakukan. Dan assessing top funnel itu kalau di astronot kita bilangnya assess first. Gitu. Jadi top funnel candidates itu mendapatkan assessment yang terstandarisasi gitu ya, diperlakukan persis sama sehingga ketika kita mengambil keputusan itu berdasarkan sebuah data yang valid atau sudah tervalidasi yang adalah salah satunya hasil dari recorded structured interview itu. Memangnya selama ini kita pakai data yang nggak valid, Mbak Sharon? Coba saya tanya nih. Kalau Mas Mbak sekalian biasanya di top funnelnya gitu ya, shortlisting pertama kali pakai apa? Nah, kemarin kebetulan baru banget astronot ngadain event HR Web Networking, ngobrol-ngobrol sama para HR professionals juga di dunia rekrutmen gitu ya. Ketika saya tanya, ayo ini pada top funnel ini di shortlistnya pakai apa? Jawabannya pada CV, resume, CV, resume. Pertanyaannya CV atau resume itu datanya tervalidasi nggak sih? Ayo. Pernah nggak Mas Mbak nih para rekruter ketemu kandidat yang ngaku-ngakunya gitu ya bekerja di perusahaan X selama sekian tahun tapi ternyata setelah di background check tidak ada tuh record itu. Nah, itulah problem dengan CV atau resume. Datanya tidak tervalidasi. We don't even know gitu ya apakah data yang dicantumkan di sana itu benar apa enggak. Ya. Pengalaman saya pribadi membantu teman-teman di astronot gitu ya untuk rekrut. Kebetulan saya bukan tim rekrutmen, tapi waktu itu saya membantu gitu. Dan kemudian menemukan satu kandidat yang mengaku bekerja 3 tahun di salah satu startup unicorn. Nah, kebetulan saya kan punya network ya, gitu, di mana-mana gitu. Saya tanya dong, benar nggak ada karyawan gitu ya dulu tahun sekian atas nama ini katanya 3 tahun di sana. Ternyata si orang itu 3 bulan aja nggak lolos probation di startup unicorn itu. Dahsyat gak? Dan itu record dia bilang 3 tahun itu diput di LinkedIn. Ya jangan kaget ya. Gitu itu kejadian banget di mana-mana. Makanya pengennya bisa menggunakan yang ini nih assess first top funnel yang di assess. Ayo menggunakan satu metodologi yang terstandarisasi, data yang kita dapat data yang tervalidasi gitu dan dari situ kita ambil keputusan supaya jadinya nggak bias gitu. Oke, nah ini contoh untuk tadi next gen structured interview gitu ya. Jadi si kandidat akan mendapatkan pertanyaan, kemudian si kandidatnya bisa merekam dirinya sendiri sedang menjawab pertanyaan itu. Ini contohnya di sini tampilannya Mas Chandra ya. Serius banget nih ya. Gitu. Nah, dari sini macam-macam banget sih yang bisa kita assess gitu. Nggak cuma bicara kompetensi base ya. Mungkin kalau kita mau ngecek kompetensi yang teknis sekalipun juga bisa aja, tergantung kita mendefine questions-nya.
gitu. Termasuk juga banyak banget yang dipakai untuk tes seperti kayak language ability gitu. Kayak bisa nggak sih dia ngomong bahasa Inggris? Nah ini di record tuh kelihatan wajahnya, intonasinya gitu ya, cara dia ngomong, terbata-bata nggak, aku nggak gitu. Itu bisa banget gitu. Nah, ini ya yang dimaksud next gen structured interview yang berbeda dengan tradisional gitu. So, apa dong benefit dari next gen structured interview? Mungkin tadi udah banyak juga ya sedikit-sedikit dibahas gitu ya. Yang pertama adalah shorter time to hire. Waktu kita untuk bisa meng-hiring itu jadi lebih pendek. Kenapa? Simple. Kita nggak perlu scheduling interview yang ribet dengan banyak kandidat. Kalaupun tetap ingin menggunakan synchronous interview gitu ya, atau yang secara tatap muka langsung, itu bisa dilakukan setelah yang asynchronous interviewnya selesai. Jadi mungkin benar-benar cuma sedikit aja yang kita interview gitu. Jangan sampai ratusan orang yang harus kita interview sinkronus, tapi mungkin cuma 5-10 aja top list gitu. Itu benar-benar mempersingkat waktu kita untuk meng-hire. Yang kedua, karena shorter time to hire, pastinya cost per hire-nya juga jadi turun. Dan juga cost per hire ini relate juga dengan tadi, kesalahan dalam merekrut ya. Kesalahan dalam merekrut tadi mahal ya, aku udah cerita gitu. Termasuk juga mendedikasikan waktunya si interviewer untuk melakukan interview sama berjam-jam gitu secara sinkronus, itu juga mahal gitu kan, ada main days yang terbuang gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kandidat itu, dari sisi candidate experience dan candidate performance itu lebih baik ya. Jadi ada research yang membuktikan bahwa ternyata asynchronous interview atau interview yang secara yang pre-recorded seperti itu ternyata si kandidatnya even bisa punya better performance. Wah, kok bisa gitu ya. Nah, ternyata yang menjadi faktor penentunya adalah bayangkan kalau kita interview langsung lewat Zoom gini ya, kandidat kan nggak punya preparation time ya, dia nggak bisa menyiapkan diri gitu ya. Misalkan aku ditanya sama Mas Chandra, Sharon coba kamu cerita gitu ya pengalaman kamu dulu ketika kamu gagal misalkan gitu, habis itu kan aku langsung harus jawab ya gitu, nggak ada waktu aku untuk berpikir. Nah ternyata itu yang menjadi faktor penentu loh, menjadi faktor penentu terhadap candidate performance dari wawancara itu. Nah, untuk yang apa ini asinkronus, karena dia muncul pertanyaan, kemudian dia baru rekam. Ini bisa di set preparation time-nya. Dan ternyata karena ada preparation time itu, si kandidat satu bisa prepare jawaban dia yang terbaik. Kedua, dia mungkin jadi lebih rileks gitu. Karena dia bisa nyiapin dulu di preparation time. Ada yang preparationnya 10 detik, 30 detik, atau mungkin 1 menit gitu. Itu bisa di set gitu kan. Tergantung seberapa belibet questions-nya. Tapi itu scientifically terbukti bisa memboost ya candidate performance di interview itu sendiri. Ya, siapa yang nggak seneng ya? Gitu. Nah, itu adalah tentang next gen structured interview dan bagaimana structured interview bisa sangat powerful memprediksi kinerja. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tanya-tanya gitu kali ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh. Ada pertanyaan deh, saya sambil jawab ya. Oke. Nah, untuk pembuatan probing question bisa sebanyak apa? Nah, ini pertanyaan dari Mas Ari ya, gitu. Sebenarnya nggak ada kayak batasan ya, kayak misalkan probing question cuma boleh 1, boleh 2, itu tergantung apa yang mau diukur dan seberapa kompleks yang mau kita ukur gitu ya. Kalau misalkan untuk mengukur seperti kompetensi non teknis gitu ya, kalau aku umumnya probingnya itu bisa 3 gitu ya, bisa 3 sampai 4 gitu. Jadi si probing questions ini objektifnya adalah mengcover berbagai hal yang mungkin terjadi di dalam interview itu gitu ya, atau istilahnya mengcover berbagai skenario yang mungkin perlu ditanyakan gitu ya dalam interview itu gitu. Jadi dipastikan aja kayak gitu. Dan untuk si probing questionnya sendiri, ini kan tetap ada proses evaluasi ya. Gitu. Mungkin nanti ketika sekian waktu berjalan dengan list of questions yang udah dipunya, ternyata mulai kerasa, kayaknya probing questionsnya harus ditambahin deh. Ternyata ada situasi-situasi yang belum ke cover. Nah itu bisa banget sih ditambahkan. Gitu. Nah, semoga menjawab ya Mas Ari Nuratman. Thank you banget buat questionsnya ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Banyak ya pertanyaannya. Terima kasih nih Mas Mbak semuanya. Oke, ini pertanyaan dari Yahdi ya, Mas Yahdi ya.
Karena ini asinkronus, apakah ada ketentuan tertentu dalam menyusun pertanyaannya agar lebih maksimal dalam menggali kandidat? Oh, wah, ini pertanyaannya menarik banget ya tentang asynchronous interview nih. Kayaknya Mas Yadi tertarik ya. Nah, untuk next gen structure interview. Yes, pasti ada, bukan ketentuan, tapi ada istilahnya trik-trik gitu ya, atau mungkin workaround gitu ya, bagaimana kita bisa membuat interview yang tetap efektif meskipun asinkronus. Karena kan asinkronus nggak ada dua arahnya. Gitu ya. Nah, kalau aku biasanya ketika create questions, itu aku masukin juga beberapa probingnya untuk yang asinkronus. Gitu. Contohnya misalkan biasanya aku pakai asinkronus ini untuk CBI ya atau BEI, Behavioral Event Interview gitu. Nah, di situ pasti yang mau diakses kalau BEI adalah kompetensi non teknis biasanya. Kalau mau akses kompetensi non teknis dengan BEI, pendekatannya biasanya kita galinya STAR ya. Nah, situasinya, tasnya, actionnya, dan juga resultnya. Wah, ini yang udah training-training wawancara nih pasti pernah dengar STAR method gitu. Nah, aku biasanya itu semua aku masukin. Karena aku pengen make sure mereka menjelaskan sesuai dengan STAR ini. Jadi contohnya misalkan nih, ceritakan sebuah pengalaman ketika kamu mengalami kegagalan terbesar gitu ya di dalam pekerjaan kamu. ST, ceritakan situasinya gitu ya. A-nya, apa yang kamu lakukan ketika itu, resultnya adalah, dan bagaimana hasil akhirnya. Nah, itu dimasukkan di dalam probing. Kenapa? Karena kalau pengalamanku untuk set asinkronus interview yang direcord, biasa kandidat hanya menjawab persis apa yang ditanyain aja. Ya, jadi kalau kita butuh some details, kita harus tanya dan state di situ. Kalau enggak pasti miss. Itu karena enggak semua kandidat senang cerita ya, apalagi cerita yang komprehensif. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirin sih. Probingnya juga mungkin beberapa harus dimasukin. Ya, semoga menjawab ya Mas Yahdi ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih. Kalau dalam synchronous interview, biasanya kita bisa menanyakan follow-up questions untuk konfirmasi. Yes. Bagaimana cara untuk melakukan follow-up? Oh, I see. Ini nyambung ya yang sebelumnya. Tadi, probing itu adalah follow-up questions. Nama lainnya. Thank you banget Mbak Iren. Gitu. Nah, si probing questions-nya ini atau follow-up questions-nya ini yang tadi bisa dimasukkan ke dalam asynchronous interview-nya. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan main-nya, ada pertanyaan tambahannya di belakang. Gitu caranya supaya bisa jadi asinkronus. Ya, jadi harus sangat hati-hati ya setting questions-nya. Oke. Oke, thank you Oh, Mbak Sharon udah yes. dijelasin. Sorry nih aku nggak muncul mukanya. Oke, Mungkin kalian mau nanya juga nih Mbak Sharon, kalau yes, yes. seandainya untuk melakukan structured interview gitu ya, biasanya dilakukannya pada proses seperti apa sih untuk melakukan structured interview ini? Apakah memang pada saat HR interview atau pada saat user interview? Kira-kira yang paling cocok nih di mana? Karena kadang-kadang kan balik lagi ya, kadang-kadang suka ada case di mana kalau user ini nyari chemistry gitu kan, di mana kalau chemistry Waduh. nggak bisa dapet, bukan nggak bisa dapet ya, mungkin susah untuk dapetnya nih kalau pakai structured interview karena nggak ada komunikasi dua arah. Kalau dari Mbak Sharon sendiri, view-nya seperti apa nih Mbak? Yes, I see, I see. Oke, oke. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke next gen structured interview ya, interview yang asinkronus berarti ya. Ini enaknya ditaruhnya di mana gitu ya. Nah, Betul, betul. sebenarnya yang paling pas itu memang ditaruhnya di depan sih, gitu. Tadi yang assess first. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga kan kita pilih ya, gitu. Mana sih yang paling kritikal atau mana sih yang mandatory gitu untuk shortlist candidate agar kita punya confident shortlist istilahnya nih dari si kandidat-kandidatnya. Gitu. Baiknya sih sekalian di depan. Nah, sekalian di depan karena ini bisa di-deliver secara on demand menggunakan teknologi, itu bahkan bisa dibarengi dengan yang lain-lain. Contohnya misalkan dengan psychometric test atau dibarengi dengan skill test gitu ya, atau dibarengi dengan apa yang lain gitu. Sehingga ketika kita mau shortlist kandidat, itu informasinya lengkap atau komplit gitu. Sehingga kita bisa confident sama kandidat yang udah kita shortlist karena kita pakai parameter yang pas nih dan juga komprehensif. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi bicara mengenai
apa tuh chemistry ya gitu. Wah ini standar banget lah ala-ala user gitu. Kadang suka ada yang nolak kandidat karena tidak ada chemistry-nya. Gitu ya. Nah, penggunaan asynchronous interview atau istilahnya next gen structured interview ini tidak menghilangkan synchronous interview, tidak menghilangkan. Tetapi kita sudah men-shortlist kandidat dengan confident sehingga yang kita majukan ke proses berikutnya atau istilahnya yang akhirnya nanti akan ketemu langsung dengan usernya untuk ngecek chemistry tadi gitu ya. Itu udah lebih sedikit. Jadi usernya nggak perlu buang-buang waktu, usernya nggak perlu spend more time. Saya istilahnya kan mereka juga pasti sibuk ya, make money for the company gitu istilahnya. Dan kandidatnya juga nggak perlu capek-capek gitu loh untuk ngeset-set schedule. Jadi kandidat yang benar-benar udah confident bakal istilahnya keterima nih udah di ujung belakang proses itu baru ketemu gitu sih. Jadi balik lagi next gen structured interview tidak 100% menghilangkan synchronous interview, tapi kita akan punya Ya. shortlist candidate yang kita confident untuk kita interview secara sinkronis. Oke, berarti untuk proses pada saat mau interview yang asinkronisnya nggak terlalu painful lah ya untuk recruiters maupun si usernya sendiri gitu ya. Karena udah nggak terlalu banyak lagi yang harus mereka interview, udah cocok semua lah istilahnya, nggak tiba-tiba ketemu sama kandidat yang kok begini begitu gitu ya. Emang udah yang kurang lebih udah sesuai dengan harapannya. Tinggal screening chemistry lah ya di akhirnya. Yes, meskipun itu Oke. debatable loh, Mbak Nadila, si chemistry itu. Benar. Karena kalau Yes, kita benar. karena kalau kita pendekatannya structured interview, which is itu yang the best one gitu ya. Si chemistry Yes. itu mesti bisa di-divine menjadi sebuah parameter yang terukur. Itu PR recruiter. Iya, karena kalau enggak nanti pertanyaan dari usernya bakal freestyle atau unstructured. Itu Mbak I Nadila. see. Kalau kita ngomongin asynchronous interview bisa dilakukan offline. Kalau misalkan sekarang mungkin nggak bisa banyak melakukan offline karena mungkin masih pandemi ya. Mudah-mudahan sih udah nggak ada. Cuma dulu kita pas masih pandemi masih menggunakan asynchronous interview, mungkin pakai Teams, pakai Zoom, Google Meet dan lain sebagainya nih. Kalau misalnya untuk asynchronous sendiri nih Mbak Sharon, mungkin boleh share nggak based on your experience karena kan mungkin Mbak Sharon udah lumayan lama lah ya handling assessment, rekrutmen. Apa sih teknologi yang mungkin bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian yang hadir di sini pada saat mau menggunakan asinkronus? Karena kita ngomonginnya nih next gen gitu kan. Yang next levelnya tuh apa sih? Teknologi seperti apa sih yang bisa digunakan? Yap. Wah, thank you Mbak Nadila. Hmm. Nah, sebenarnya yang tadi ya membedakan next gen-nya ini adalah sesuatu yang on demand gitu. Jadi interview yang nggak perlu tatap muka, nggak perlu janjian waktu gitu ya, bisa dikerjain kapan aja sama kandidatnya, udah pasti harus pakai teknologi itu, nggak mungkin pakai orang gitu ya. Dan teknologi apa sih yang bisa digunakan? Salah satunya adalah pre-recorded interview gitu. Jadi teknologi-teknologi yang bisa mengirimkan questions dan si kandidatnya bisa nge-record dia menjawab interviewnya gitu. Dan ini untuk pre-recorded interview sendiri setauku tuh udah lumayan lama ada sih. Mungkin hampir 10 tahun mungkin 10 tahun yang lalu lebih sih. Sebenarnya itu udah ada gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri tuh belum terlalu istilahnya banyak digunakan gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi itu jadi mulai kedorong nih penggunaan asynchronous interviewnya karena udah susah ya ketemu tatap muka juga gitu. Dan kalau nge-zoom interview satu hari 10 kandidat nge-zoom terus gitu kan 10 jam misalkan, itu capek banget sih. Gitu. Benar. Nah itu kan adalah isu yang bisa di-solve ya. Berarti masalah mensinkronkan waktu antara rekruter dengan juga kandidat gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih challenge-nya dalam hal pada saat mau mengimplementasikan teknologi di proses asynchronous interview yang terstructured ini? Selama pengalaman Mbak Sharon ini apa sih gitu challenge-nya? Wah, ada dong, ya kan. Hidup itu kan penuh tantangan ya. Penuh dengan tantangan ya, betul banget. Gitu. Jadi kalau nggak ada tantangannya nggak seru kayak Mbak Nadila. Benar. Mungkin aku cerita pengalamanku di astronot aja kali ya, gitu kayak lebih relate dan lebih gitu. Apa sih challenge kalau mau implement
asynchronous interview atau mungkin next gen structured interview lah bahasanya gitu ya. Yang pertama adalah defining apa yang mau diukur dan kenapa itu penting untuk diukur gitu. Apakah itu relevan bisa memprediksi kinerja seseorang ya di masa depan dan lain sebagainya. Itu sih menurut tahapan yang paling challenging gitu. Karena kan kalau misalkan kita tanya user ya, misalkan memang butuhnya orang kayak gimana sih Pak gitu ya. Bapak butuh orang kemampuannya apa, bisa ngapain Pak di lapangan gitu kan. Emang di lapangan challenge-nya apa dan lain sebagainya. User tuh tipikalnya tuh pengen mencari Superman tuh Mbak Nadila gitu. Kalau bisa tuh Ya, gitu ya semua punya bisa ya. gitu ya. Misalnya masak bisa gitu ya. Jadi driver bisa gitu kan. Suruh mikir bisa gitu. Betul, betul, betul. Challenge-nya di situ gimana cara mensortir mana yang mandatory, mana yang nice to have. Satu itu gitu ya. Kemudian kenapa itu kritikal juga karena kita nggak mau ya memberikan pertanyaan yang terlalu banyak ke si kandidat meskipun itu asinkronus ya. Jangan sampai karena mentang-mentang ini pre-recorded gitu ya, kita nggak perlu meluangkan waktu sama si kandidat terus yang nanya yang ditanyanya questionnya 20 gitu. Lah kandidatnya Benar, mabok juga gitu. benar, benar, benar. Yang Nah, meriksa juga mabuk, yang Sharon periksa kayaknya ya. juga mabok Iya. sih, bener. Mungkin kalau aku umumnya paling untuk yang kayak interview pre-recorded itu mungkin sekitar 6 gitu ya, 7 ya. Kalau bisa sih under 10 deh gitu karena terlalu banyak pun kandidatnya biasanya ngaruh ke completion rate gitu. Ya, Semakin ya, ya. banyak questionsnya, semakin banyak butuh waktu, semakin sedikit kandidat yang komplit gitu ya. Satu, tadi baru satu Betul, betul. challenge ya. Masih ada challenge lain, Mbak Betul. Nadia. Masih ada challenge lain? Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Kalau pengalaman ngobrol-ngobrol nih challenge keduanya change management. Ya, jadi Oke. gitu ya. Mungkin para rekruter, para asesor, mungkin hiring manager gitu udah sangat nyaman gitu ya dengan pola-pola tradisional sehingga ketika mungkin berpindah kepada next gen ini itu mungkin mulai ada juga rasa-rasa seperti tidak nyaman gitu. Kan nggak ada chemistry-nya, kita nggak ketemu orangnya gitu kan. Nggak dapat kliknya gitu kan. Nah, itu Betul. sih yang change management itu yang perlu di-resolve gitu. Dengan cara apa? Ya pasti ngobrol gitu ya dengan pihak-pihak terkait gitu, memastikan bahwa objektifnya apa sih dari interview ini dan memastikan bahwa sebenarnya dengan menggunakan teknologi pun objektif itu bisa tercapai. Dan bahkan tadi time to hire dan juga cost per hire itu bisa lebih oke. Kalau kita bicara bisnis, kasihlah perihal duit kepada bos kita, Pak, kita bisa menghemat sekian. Itu pasti goal sih Betul. biasanya. Setuju, setuju, setuju. ROI-nya berapa gitu ya, berapa lama gitu kan. Nah, itu udah pasti goal. Jadi itu yang harus dipikirin sih kalau mau berpindah dari tradisional ke next gen. Gitu sih Mbak Nadil. Oke, oke. Menarik ya, berarti ya. Sebenarnya ya isunya juga ada dari internally gitu ya. Bagaimana sih harus ada adaptasi yang dilakukan oleh perusahaan gitu untuk mengadopsi si next gen structured interview-nya ini. Kalau enggak ya sama aja percuma gitu ya Mbak Sharon ya. Karena sulit juga gitu untuk mungkin diterima, dimengerti oleh para usernya gitu. Kenapa harus melakukan hal tersebut gitu. Oke, oke. Betul. Menarik, menarik. Nah, tadi Mbak Sharon sempat touch juga nih masalah apa namanya eh, prediksi dari structured interview ini memiliki apa namanya memiliki kekuatan yang lumayan tinggi gitu ya Mbak Sharon ya. Dan bahkan sampai ada penelitian yang terkait hal itu gitu. Nah, kalau dari Mbak Sharon sendiri nih sebagai HR practitioner, setuju nggak sih Mbak dengan hasil penelitian ini? Atau kayak sebenarnya masih sedikit ragu atau bagaimana gitu? Oke, oke. Nah, kalau dari aku pribadi sih aku setuju dan aku believe sih dengan research itu gitu. Kenapa? Karena make sense gitu. Tetapi juga artinya kita nggak bisa kayak menurutku menerimanya tuh kayak seperti membabi buta gitu atau kayak pakai kacamata kuda ya. Artinya gini, asal Yes, pakai yes. structured interview pasti bagus, kita bisa predik kinerja gitu. Enggak. Ya, ya. Tapi structured interviewnya juga mesti didesain yang benar
Itu tadi tuh Oke. mau ukur Hmm. apa, pertanyaannya apa, dan kenapa itu yang mau diukur. Emang itu beneran relate kepada pekerjaan atau role yang mau kita rekrut. Emang itu relate, apa Hmm. orang itu akan perform atau Hmm. enggak. Nah itu titik kritisnya sih, gitu. Jadi nggak asal pakai structure, tapi structure yang bener istilahnya. I see. Oke, oke, Hmm, oke, oke. gitu. Kalau misalkan secara pengalaman nih Mbak, pernah ada nggak sih eh, yang ternyata berbanding terbalik gitu dari dari hasil penelitiannya ini, atau selama ini malah nggak benar-benar confirm gitu, hasil penelitian ini memang confirm di dunia nyata pun terbukti gitu seperti itu, begitu Ah, powerfulnya lah ya. Mm. I see, I see. Nah, kalau aku sendiri biasanya pakai structured interview itu untuk assess kompetensi non-technical biasanya Hmm, gitu. oke. Dan itu memang so far sih mungkin aku boleh bilang 90% itu align sih gitu dengan Oke. hasil interview. Jadi ketika misalkan kita interview gitu ya, kalau apa namanya interview untuk yang kompetensi base itu mungkin dikenal juga Hmm. pakai tadi metodologinya STAR, itu kan menggali apakah dia bisa menampilkan kompetensi tertentu di masa lalu. Makanya ceritakan Yes. kejadian di Hmm. masa lalu di mana dia menampilkan kompetensi tertentu. Itu kan pertanyaannya Yes, gitu. betul. Ketika dia cerita bahwa oh iya pernah waktu itu saya mengalami ini yang saya lakukan seperti ini dan akhirnya saya berhasil misalkan, itu confirm dia Hmm. punya kompetensinya, dia mampu gitu. Nah, Oke. memang itu yang menjadi landasan kenapa CBI atau competency based interview atau dikenal juga behavioral event interview itu menjadi tenar banget, karena landasan Oke. pemikirannya atau beliefnya adalah past behavior predict future performance. Ya. Jadi Oke. kalau Oke. kita bisa gali pas behavior dia, gitu ya, dia bisa mampu melakukan apa, maka itu bisa memprediksi future performance dia. Dan itu confirm sih, Hmm. asal nanyanya benar. Oke, oke, oke. Heeh. I see. Tapi gimana sih cara mengkonfirm bahwa informasi yang diberikan oleh kandidat nih pada saat mereka melakukan asynchronous structured interview ini adalah sesuatu yang genuine gitu, yang benar-benar pernah mereka lakukan dan tidak dibuat-buat. How do we make sure that we get the actual result yang bagus gitu dari si I see. kandidat ini? Hmm. Nah, kembali lagi ke designing questions tuh jadi sangat critical gitu. Oke. Kalau misalkan kita nanyanya tadi ya, ceritakan Hmm. sebuah pengalaman ketika Anda pernah mengalami kegagalan di dalam pekerjaan, pertanyaan gitu ya. Hmm. Kemudian ceritakan waktu itu situasinya seperti apa, kegagalan apa yang dialami, ya, bagaimana Hmm. kamu menghadapi kegagalan itu, persisnya apa yang kamu lakukan, dan kemudian apa sih hasil dari apa yang kamu lakukan tadi, gitu. Pertanyaan ini sangat Yes, detail yes. tuh, gitu. Dibandingkan dengan Hmm. satu pertanyaan lagi, ya. Bayangkan kamu mengalami kegagalan di dalam pekerjaan. Ceritakan apa yang akan kamu lakukan. Yang satu Oke. nanyanya spesifik, harus cerita Yes. past experience dan detail Betul, situasinya betul. apa, gagalnya apa, dan segala macam. Yang satu adalah suruh ngebayangin, andai-andai. I see, I see. Yes, yang mana yang bisa memprediksi future performance pasti pertanyaan yang pertama. Karena kita bisa yakin dia perform nggak, dia bener nggak bisa menghadapi situasi itu. Kalau yang kedua nggak Benar, benar, tahu, benar, benar. cuma andai-andai doang mana dia. Gitu. I see, I see, I see. Jadi memang harus mereflect pada apa yang sudah terjadi gitu ya Mbak Sharon ya, supaya terkonfirm memang betul itu adalah behavior yang akan dia lakukan gitu ke depannya gitu. Karena balik Mhm. lagi tadi yang Mbak Sharon bilang, past behavior reflect future success gitu ya tadi ya. Salah nih ya, Oke. saya kebalik nih. Oke, oke, oke. Oke, nah kalau seandainya nih perusahaan kita sudah menggunakan si structured interview gitu ya dalam proses rekrutmennya, how do we know that we have done that successfully? Gimana sih cara kita tahu kalau emang udah sukses nih, apa yang kita lakukan ini successful buat perusahaan? Mhm. Ya, ini kritikal banget untuk dicari tahu meskipun memang belum banyak perusahaan yang melakukan ini gitu. Jadi Hmm, sebenarnya perlu loh untuk melihat gitu ya, apakah dari hasil wawancara kita memang akhirnya kita dalam tanda kutip memproduksi orang-orang gitu ya atau karyawan-karyawan hmm, yang akhirnya bisa perform. Dan itu ya. bisa dicek. Cara ceknya bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu. Hmm, Yang paling enak sih ngeceknya kuantitatif ya. Kuantitatif misalkan gini.
Di structured interview misalkan ngukur 5 kompetensi. Setiap kompetensi itu ada skornya ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu. Dan setiap skor atau rating itu punya kriteria perilaku. Kalau dia menampilkan gini, dia nilai 1. Nampilin perilakunya gini, dia nilai 2, dan seterusnya. Nah, rating itu bisa dikorelasikan dengan data performance. Kalau misalkan orang itu sudah masuk di tempat kerja kita, mungkin 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian gitu ya, itu bisa kita cek. Ada nggak korelasi antara rating dari hasil interview dengan kinerja? Data kinerja itu apa aja sih? Itu bisa macam-macam sih, Mbak Nadila. Ada yang mungkin pakai penilaian dari performance appraisal, meskipun penggunaan nilai performance appraisal ini boleh dibilang pro kontra, Mbak Nadila. Kenapa? Karena banyak subjectivity. Sangat tergantung atasannya. Atasan baik nilainya baik, ya kan? Atasannya jahat nilainya pelit gitu kan. Gitu. Atau ada juga yang model penilaian kinerja karyawannya tuh seperti ada kuota-kuotanya. Ada juga tuh. Jadi kayak bell curve atau mungkin distribusi normal. Orang yang nilainya rata-rata harus paling banyak dibandingkan orang yang nilainya ekstrim kiri atau ekstrim kanan, jadi ekstrim rendah, ekstrim tinggi gitu. Jadi supaya membentuk distribusi normal. Ada juga yang begitu. Nah, kalau dengan apa data performance yang seperti itu akan susah dicari korelasinya atau dicari hubungannya karena datanya jadi istilahnya blur gitu, nggak objektif gitu. Tapi data performance yang bentuknya konkret, contoh jumlah unit yang berhasil dijual dalam 1 tahun, jumlah AR yang berhasil misalkan tertagih gitu dalam 1 tahun misalkan. Nah, itu sangat objektif dan itu bisa banget dipakai gitu. Cara lainnya ngukur performance bisa pakai seperti tes atau survei gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya, apakah dia mencapai target di 1 tahun terakhir misalkan. Apakah memang misalkan pekerjaan yang dia lakukan berdampak terhadap goal perusahaan misalkan. Nah, itu atasan yang nilai atas satu set question yang terstruktur untuk melihat productivity-nya dia. Nah, itu juga bisa banget pakai gitu. Jadi kalau misalkan nanti nih teman-teman di sini recruiter asesor gitu pengen mencoba meriset, silahkan coba deh cari gitu ya. Semoga korelasinya kuat sama seperti yang ada di research juga ya gitu. Siap Mbak Sharon. Mungkin aku last question sih dari aku ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh, mangga monggo ditanyakan di kolom chatnya. Nanti kita coba bacain juga. Cuman kalau terakhir dari aku masih relate sama poin yang terakhir Mbak Sharon bilang ya. Berarti kan kita setting KPI-nya demikian rupa supaya benar-benar bisa terquantify gitu ya Mbak Sharon ya. Dan bisa benar-benar terbuktikan bahwa memang performance si anak ini atau si employee ini memang bagus gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan pada saat kita melakukan structured interview untuk dia gitu. Nah, dan what happen nih, kalau aku penasaran, karena aku nggak ada background HR nih Mbak Sharon ya, what happen kalau misalnya ternyata based on structured interview yang sudah dilakukan, dia nilainya bagus gitu ya, wah ini pengalamannya juga oke dan lain sebagainya, tapi ternyata pada saat perform mungkin bagus tapi tidak sesuai dengan yang ditargetkan di KPI-nya misalnya gitu ya. Biasanya apa sih yang harusnya dilakukan oleh mungkin tim HR-nya atau misalnya apakah harus ada evaluasi terhadap pertanyaan si structured interview-nya kah atau bagaimana yang harus dilakukan? I see. Good questions nih. Wah, ini mungkin banyak juga yang mengalami ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya kayak gimana kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi lah kasarnya gitu ya, nggak Yes, perform betul, gitu betul, betul. karyawannya Betul, gitu. betul. Apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, pertama yang harus disadari dulu adalah kalau kita bicara performance dari karyawan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu. Berdasarkan research gitu ya, tadi hasilnya korelasinya 0,42 ya. 0,42 ini kalau kita mau tahu ini berapa persen pengaruhnya sih antara structure interview ke job performance, itu 0,42-nya dikuadrat aja. Jadi sekitar 17%. Gitu ya. Jadi 17% yang bisa dipredik lewat structured interview. Sisanya banyak
banyak apa aja. Oke. Lingkungan kerja, motivasi orangnya, mungkin juga dari sisi salary gitu, dia dibayarnya pantas atau tidak, kan pengaruh ya ke motivasi orang Hmm, gitu ya. benar, Kemudian benar, benar. kemudian di develop apa enggak, dimonitor enggak, di Hmm, mentoring enggak, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Jadi itu perlu dicari dulu root cause-nya sebenarnya. Gitu, root cause-nya yang mana oke. gitu. Misalkan ternyata ketemu root cause-nya itu ternyata dia, oh ternyata ini nggak performnya itu karena dia tidak menunjukkan satu kompetensi tertentu, misalkan gitu ya. Dan Hmm, kompetensi ini hmm, mestinya sudah diseleksi loh lewat yang di depan tadi, structured interview gitu. hmm. Ternyata misalkan ketahuannya gitu. Ya, nah Betul, betul. berarti bisa jadi asumsinya apakah memang kita mengajukan pertanyaan yang kurang pas. Itu bisa jadi ya, gitu. Oke, oke. Tapi kalau misalkan kita ketemu, oh ternyata dia tidak memiliki suatu kompetensi atau skill yang apa namanya belum diukur sama sekali memang dalam proses seleksi, dan bahkan ketika di dalam pun Oke, dia tidak di-develop nih si kompetensi ininya. Maka ada oke, dua oke, oke. pilihannya. Hmm. Developmentnya yang dikencengin ya di kemudian hari, atau ketika kita mau seleksi kita tambahkan satu parameter baru atau success Oke, criteria oke, oke. gitu, Mbak Nadila. Hmm. Baik, baik, baik. Oke, wah, seru banget pembicaraannya dari tadi nih Mbak Sharon. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak nih? Masih ada yang penasaran-penasaran, ada case atau sesuatu yang mungkin pernah nyobain structured interview tapi loh kok hasilnya begini gitu. Atau misalnya, oh sama sekali belum pernah menggunakan structured interview karena satu dan lain hal gitu ya. Nanti boleh di-share aja di chatnya. Atau kalau seandainya memang ternyata masih belum kepikiran, tapi setelah selesai acara ada ide atau ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan ke kami juga. Gitu. Nanti mungkin Mbak Sharon bisa bantu jawab nanti setelah eventnya. Tuh. Oke, Pasti. Mbak Sharon kira-kira nih buat closing ada sepatah dua patah kata gak nih buat saran buat teman-teman gitu mungkin to encourage atau misalnya untuk ya mungkin jangan ragu atau bagaimana gitu untuk menggunakan structured interview atau what's next gitu apa yang sudah harus selanjutnya dilakukan karena sudah tahu nih ternyata structured interview itu segitu powerfulnya gitu kan. Nah untuk teman-teman rekruter sendiri apa sih next step-nya yang bisa dilakukan? Yes, yes. Mungkin kalau dari aku, apa ya, kalau terkait dengan structured interview, aku yakin teman-teman recruiter di sini tuh udah pada tahu dan aware gitu. Cuma Hmm, tinggal aku meng-encourage untuk konsisten menggunakan gitu. hmm, Dan juga baik. mulai berpikir bagaimana berpindah dari yang tradisional ke next gen. Kenapa? Gitu. Hmm, Karena kalau ada hal-hal yang memang pekerjaan repetitif gitu ya, yang bisa diminimalisir gitu ya untuk dilakukan oleh para rekruter, bukan karena tidak penting, tidak. Karena rekruter saya yakin pasti punya banyak pekerjaan yang jauh lebih kritikal dan lebih valuable gitu ya. Nah, itu bisa didukung oleh teknologi tuh, hal-hal yang mungkin repetitif gitu ya. Satu itu. Kedua, yes, yes, yes. penggunaan next gen structured interview juga bisa mendukung untuk kita menggunakan tadi structured interview yang lebih konsisten gitu. Karena Oke, oke. kalau Hmm. structured interviewnya di deliver oleh masih orang, pasti masih ada potensi ya terjadinya tadi ya melebar lalu topiknya ke sana kemari Betul, gitu. betul, Jadi betul. mungkin start untuk mempertimbangkan dan berpikir bagaimana teknologi bisa membantu Mas Mbak semua sebagai rekruter. Karena sebagai rekruter saya tahu udah dua hal yang mungkin beberapa, enggak dua ya, tiga mungkin ya, hal yang paling penting. Ya, Satu adalah fulfillment 100% dari PTK-nya, yes, dari yes, yes. permohonan tenaga kerja. Time to hire ini ngaruh banget ke fulfillment. Dan yang terakhir adalah lower cost per hire. Dan itulah di Hmm, mana true, structure true. interview, next gen structure interview menjawab gitu sih. So Yes. let's try, let's start gitu. Oke deh. Siap kalau gitu. Thank you so much Mbak Sharon untuk sharingnya hari ini. Very apa ya, insightful. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat inspirasi untuk lebih ter-encourage menggunakan si structured interview-nya di kemudian hari ataupun malah mungkin mulai mulai next recruitment udah mulai berpikir gimana cara mendesain structured interview yang lebih efektif dan tentunya efisien untuk
cost maupun waktunya teman-teman semua di tim rekrutmen. Kayak gitu. Oke, Satrio, gimana nih dari diskusi tadi ada hal yang mungkin menarik buat Satrio nih yang bisa di-share? Yang pasti tentunya kalau saya jadi recruiter, saya pengen banget untuk coba next gen structured interview. Yes, yes. Kalau misalkan ada yang pengen nyoba nih Mbak dari teman recruiter di sini, bisa kemana nih? Pengen tahu lebih nih, bisa kontak siapa nih Mbak? Oke, nanti aku coba share um, emailku di chat. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Sharon lebih lanjut, bisa kontak aku dulu. Nanti aku coba sampaikan ke Mbak Sharon, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi lebih lanjut lah acara ini. Kalau ada pertanyaan, boleh juga disampaikan ke emailku. Nanti aku sampaikan juga ke Mbak Sharon. Seperti apa. Jadi jangan lupa tadi Ya. add LinkedIn-nya Mbak Sharon dan kontak Mbak Nadila ke emailnya. Iya, nanti kalau sama email Mbak Sharon nggak usah, nanti ke saya aja dulu. Oke, sip. Ah, paling dari kami cukup seperti itu ya, Mas Satrio dan teman-teman sekalian. Thank you so much sudah join acara hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi in our next event, in our next webinar. Kalau teman-teman ada yang tertarik juga mungkin untuk ikutan networking eventnya kami, boleh kontak saya juga, nanti boleh di email aja ke saya. Siapa tahu nanti kita bisa bikin nih teman-teman buat join offline networking dengan Astron. Gitu. Mhm. Sekali lagi, thank you so much Terima for kasih coming semua. into our webinar today. See you again soon. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Bye, semua. thank you Thank semuanya. you.